tanggal 30 bulan Sya'ban ini disebut dengan hari Mangmang, hari Syak. Maka tidak boleh berpuasa bagi para kaum muslimin. Kita lanjutkan lagi pembahasan tentang puasa. Namun kali ini beda, yaitu pembahasan tentang syarat-syarat wajib berpuasa. Syarat-syarat wajib berpuasa ini ternyata oleh musannif kitab Taqriratus Shadidah dibagi menjadi 5 bagian. Syarat-syarat sah puasa. Yang pertama, jadi setelah saya jelaskan yang dimaksud dengan syarat wajibnya puasa ini apa, adalah perkara-perkara yang jika dipenuhi, jika dilakukan, maka orang tersebut terkena kewajiban khitab untuk berpuasa. Jika misalkan tidak terpenuhi, maka tidak dikenai tanggungan wajib untuk berpuasa. Yang pertama, syarat wajibnya puasa apa? Yang pertama, al-islamu. Tetap al-islam. Apabila ada orang Islam, wajib puasa. Jadi membuat orang Islam tak puasa, jadi usah tanya aki Islam. Takut Islam KTP. Islam. Fala yukhatabu bihil kafir fid dunya. Nah, oleh karena itu, maka jika orang selain Islam, katakan orang kafir, orang non-muslim, maka tidak dihitopi kewajiban puasa. Orang kafir tidak dapat kewajiban puasa. Oh, ada yang nanya, oh enak kalau orang kafir nggak dapat kewajiban puasa. Tunggu dulu, yang tidak dapat kewajiban puasa orang kafir ini hanya di dunia. Di akhirat, pakun, dihabisi nanti orang yang nggak puasa, orang-orang kafir itu. Nah, ini penjelasan tentang syarat wajibnya puasa. Wa amal murtad. Nah, sekarang adapun orang murtad, apakah masih wajib baginya untuk puasa? Fayajibu alaihil qada. Orang murtad hanya wajib untuk mengqadha puasanya idza raja'a ilal Islam taghlidan alaihi. Jika memang orang murtad itu kembali kepada agama Islam, maka wajib mengqadha puasanya. Contoh, misalkan ada si fulan. Si fulan ini murtad selama 3 hari di bulan puasa. Habis itu baca syahadat, maka 3 hari ini wajib diqadha, wajib dibayar nanti setelah bulan puasa. Kalau memang kembali kepada agama Islam. Alasannya kenapa? Kok orang murtad ini diperintah, diwajibkan untuk mengqadha puasa, taghlidan alaihi, untuk memberatkan kepada dia sebagai hukuman lah. Kira-kira seperti itu. Lanjut, syarat wajib puasa, yaitu yang kedua adalah at-taklif. At-taklif itu apa? At-taklif ini adalah ayyakunah balighon, akilan. Orang yang berpuasa itu harus baligh dan akil. Apa itu baligh? Baligh itu adalah diperinci laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki, baligh itu ketika sudah ihtilam. Apa itu ihtilam? Bermimpi kemudian keluar mani, keluar air mani. Ini sudah dikatakan baligh. Atau jika tidak bermimpi jika tidak ihtilam, jika tidak bermimpi keluar mani, maka bisa dengan umur, yaitu sampai batasan umur 15 tahun. Ini untuk orang laki-laki, untuk laki-laki. Jadi mun bedah orang laki tak keluar mani sampai tanggal 15 sampai tahun ke-15, umur 15 tahun, maka sudah balik dengan sendirinya tanpa menunggu untuk keluar air mani. Adapun perempuan tanda baliknya adalah ketika haid, maka bisa dikatakan balik. Atau
sampai umur 9 tahun. Nah, jadi itu penjelasan tentang kriteria laki-laki dan perempuan dikatakan balik. Jadi harus punya akal dan juga balik. Maka orang tersebut dapat kewajiban puasa. Wa masobi. Nah, sekarang misalkan anak-anak. Anak-anak ini gimana hukumnya? Apakah wajib berpuasa atau tidak? Fayajibu ala waliyyi amrihi ayyamurahu bisawmi li sab'in sinina. Nah, kalau anak-anak, maka wajib bagi orang tuanya untuk memerintah berpuasa jika anak tersebut sudah umur 7 tahun. Nah, ini perlu diketahui. Jadi mon bedah nak kana amar petong tahun wajib hukumah bagi orang tuanya atau yang mengasuh. Wajib hukumah. Jadi mon tak ekalako dosa. Kenapa? Nyoro atau makon nak kana panika kangku apa sah. Nyorot tok. Wayat ribahu idza tarakahu li asri sinina. Dan dipukul anak tersebut jika meninggalkan puasa li asri sinina apabila sampai umur 10 tahun tetap nggak puasa. Jadi menampi nggak gula ban sambian misalkan. Wah nggak panika pas kita puasa. Opo panika. Opo ceki tanggung nih. Wokol pak, wokol. Lebih setahun sekalian, sebulan sekalian apa panika. Entah apa sah, eman. Jadi hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada, semoga kita tetap terus diberikan kesehatan dalam berpuasa. Semoga kita tetap terus diberi kesempatan di tahun-tahun yang akan datang untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Sampai ada makalah, bulan Ramadan ini lebih utama dari bulan-bulan yang lain. Gambarannya seperti Nabi Yusuf di antara kaumnya. Ini dari saking gambaran ulama tentang fadilah atau keutamaan bulan puasa. Karena jika orang dalam puasanya ini termasuk orang yang berpuasa yang sempurna, bukan hanya menahan lapar dan minum, tapi juga menahan dari maksiat di bulan puasa, insya Allah bisa menjadi pelebur dari dosa-dosa di tahun-tahun yang telah lalu. Dan insya Allah akan dijauhkan dari api neraka. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang ditakdirkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lanjut kembali kepada syarat wajib puasa. Yang ketiga adalah al-itaqatu. Mampu. Mampu ini menjadi syarat wajib puasa. Artinya apa? Jika tidak mampu maka tidak wajib berpuasa. Nah, tak mampu panikah ketipon apa? Beni tak mampu, sokor-sokor tak mampu, peleka, lapar, nginong punten beni sanika. Saya maksud kalaben napa karuanya mana? Saya masuk kalaben mampu ya Kak Adinto. Kak Adinto beda penjelasan nah kemarin. Jadi mampu, jadi mun tak mampu tak wajib puasa. Dilanjutkan wal itaqatu takunu hissan wa syar'an. Nah, mampu ini ada mampu dari segi fisik, ada mampu dari segi syarak. Nah, perlu diketahui saya ulang, mampu ini yang diwajibkan puasa, ada yang dari segi fisik, ada yang ditinjau dari segi syariat. Nah, saya awali dari yang dari segi fisik. Wajib orang itu berpuasa dan orang tersebut bisa dikatakan tidak wajib berpuasa ketika tidak mampu secara fisik. Apa? Hissan fala yajibu ala syaikhil harim wal marid alladzi la yurja barahu. Orang yang tua renta, yang ya orang ya mbah-mbah kita lah, nenek-nenek kita mungkin di rumah yang sepuh, yang telah rapuh, yang telah ropoh mana bejapan madhurina. Nika oleh tak apa sah. Mana binang kitab panika bedes seumur 40 tahun. Nika pun lah oleh tak apa sah. Oleh tak apa sah. Karena apa? Secara fisik dia tidak mampu. Secara fisik.
Dan kemudian wal marid alladzi la yurja barahu. Kemudian sakit yang sakit yang tidak dimungkinkan sembuh. Ini juga tidak dikatakan mampu untuk berpuasa sehingga tidak wajib untuk berpuasa. Nah, ini perlu diketahui. Jadi yang dimaksud mampu atau tidak mampu ini bukan tidak mampu pelekak yang siang hari haus dia siang hari atau lapar dia siang hari, bukan. Kalau misalkan diartikan seperti ini, ya rusak nanti, rusak. Oleh karena itu, ini yang dimaksud dengan mampu secara fisik. Kemudian ada mampu secara syar'i, mampu secara syarak. Apa itu? Fala yajibu 'alal haid wan nufasa. Nah, apabila orang haid dan orang nifas ini dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu untuk berpuasa secara syariat. Artinya oleh syariat tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Bahkan diharamkan oleh syariat. Nah, ini yang dimaksud dengan tidak mampu. Sehingga tidak terkena wajib puasa. Nah, itu penjelasan syarat wajib berpuasa yang ketiga. Yang keempat, as-sihah. As-sihah itu apa? Sehat. Badannya sehat. Fala yajibu 'alal marid, maka tidak wajib berpuasa bagi marid. Marid itu bukan merit, marid. Marid itu orang yang sakit. Tidak wajib orang sakit berpuasa. Nah, catatan kakinya dijelaskan oleh musannif, wala yajibu 'alaihi tabyitun niyat. Nah, oleh karena itu kalau orang sakit nggak wajib niat di malam hari, nggak wajib. In wujidal marad qoblal fajri. Jika sakitnya itu sebelum fajar, artinya duri kemalaman lah sakit. Jadi kelakuna subuh karo repan sahur tak usah niat, tak wajib. Fa illam yujad wajib alaihi tabyit was-shaum. Adapun ketika misalkan sakitnya itu setelah fajar, maka tetap wajib orang tersebut untuk niat di malam hari dan wajib berpuasa. Ini yang dimaksud dengan sehat. Jadi kalau orang sakit tidak wajib berpuasa. Selanjutnya ada penjelasan tentang wadhabitul marad al-mubihu lil fitri. Batasan-batasan sakit yang diperbolehkan untuk tidak puasa atau batasan-batasan sakit yang diperbolehkan untuk berbuka puasa. Muka bahasanya. Kenapa? Jadi huwallazi yukhafu minhul halak au ta'akhkhurus syifa au ziyadatul marad wa dzalika ma yusamma mahdhurat tayammum. Yang dimaksud dengan sakit yang boleh untuk berbuka puasa di siang hari yaitu adalah sakit yang bisa menyebabkan kematian. Ini boleh. Contoh Fulan di siang hari sakit, sekiranya nggak makan mati, maka wajib itu makan. Karena jangan sampai tidak makan demi puasa nanti mati. Jangan, itu jangan. Dan juga ta'akhkhuru syifa. Kesembuhan makin lambat. Ini boleh untuk berbuka di siang hari. Contoh, jika berpuasa maka yang asalnya nanti sembuhnya 3 hari molor jadi 5 hari. Maka yang sakit seperti ini boleh berbuka di siang hari. Ta'akhurus syifa. Aw ziyadatul marad, atau tambah sakit kalau berpuasa di siang hari. Maka boleh berbuka. Nah, bisa dipahami ke? Wa dzalika ma yusamma, nah itu yang disebut dengan mahdzurat tayammum. Hal-hal yang dikhawatirkan yang bisa menyebabkan orang boleh untuk bertayamum. Yang terakhir al-iqamah. Yang terakhir syarat wajibnya puasa adalah mukim. Artinya mukim ini orang yang tidak berjalanan jauh, tidak berpergian jauh. Andai saja orang itu berpergian jauh, berjalanan jauh, contoh saya berpergian dari Madura ke Jakarta misalkan, itu boleh tidak berpuasa.
dan tidak wajib untuk berpuasa. Karena syarat wajibnya puasa adalah harus mukim, tidak sedang perjalanan jauh. Maksud dari mukim atau tidak sedang berperjalanan jauh adalah fala yajibu 'alal musafir alladzi yusafiru safaron tawilan. Maka oleh karena itu, orang yang sedang musafir, orang yang sedang perjalanan jauh, dengan perjalanan yang dihitung jauh ini dibatasi oleh ulama 82 kilometeran lah. Jadi kalau 90 ya cukup. Jadi karena andaikan sampeyan berpergian dengan jarak 50 km, maka masih belum boleh untuk tidak berpuasa. Artinya masih wajib untuk berpuasa. Andai kata sampeyan melakukan perjalanan sampai 90 km atau 82 km oleh para ulama, maka ini boleh untuk tidak berpuasa. Dengan syarat asalkan perjalanannya harus mubahan, diperbolehkan, bukan perjalanan yang maksiat. Kalau misalkan perjalanannya untuk maksiat, antara judi ke Jakarta, maka nggak boleh tidak berpuasa, harus berpuasa. Atau antara ketemu sama cowoknya atau ceweknya, maka ini nggak boleh untuk tidak berpuasa, harus tetap berpuasa. Wa yustaratu li jawazil fitri fi safar ay yusafira qabla tulil fajri. Ini yang perlu diketahui. Kebolehan orang yang musafir, yang berpergian jauh untuk tidak puasa, itu harus perjalanannya dimulai saat sebelum terbitnya fajar. Artinya apa? Perpergiannya harus dimulai dari sebelum waktu subuh. Jadi kalau perginya dari rumahnya dimulai dari jam 7 pagi, tetap wajib berpuasa. Nah, karena apa? Karena batasnya harus sebelum terbitnya fajar atau sebelum waktu subuh, maka boleh untuk tidak berpuasa. Karena apa? Karena tidak memenuhi syarat wajib berpuasa, yaitu harus mukim, tidak berperjalanan jauh. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Harapan dari saya, semoga pengajian kali ini menjadi pengajian yang bermanfaat dan juga barokah, dan semoga bisa dipahami, karena saya sendiri mungkin sangat sering melakukan kesalahan. Oleh karena itu mohon maaf atas segala kekurangannya, baik perkataan atau tingkah laku. Terima kasih atas segala partisipasinya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.